Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di ibadah streaming. Tuhan memberkati setiap kita, amin. Dan mari sama-sama kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucapkan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Saudara, kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Allah Bapa kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas segala kasih karunia dan kebaikan. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Di saat hati terasa sunyi, di saat tak ada satupun yang mengerti, di saat gentingnya hati ini dan tiada satupun yang memahami perlunya hati ini, di saat
Engkau pribadi yang lebih mengerti, Engkau yang benar-benar mengerti Tuhan. Engkau sahabat yang setia, yang menolong kami. Yang benar-benar mengerti sejarah hati ini. Dia mencekam hangat hati ini, dan ku akan ragu lagi. Dia sahabat yang setia, hanya Dia, Yesus namanya. Namun ada satu pribadi yang benar-benar mengerti sedalamnya hati ini. Dia mencekam hangat hati ini, dan kuatkan aku lagi. Dia sahabat yang setia, hanya Dia, Yesus namanya. Hanya Dia, hanya Dia, Yesus namanya. Katakan hanya Dia, Yesus namanya. Di saat mungkin sekeliling kami tidak mengerti dan memahami betapa hancurnya hati kami Tuhan, tetapi ada satu sosok pribadi yang setia, sahabat kami Yesus, yang sampai pagi hari ini kami mengerti dan memahami kami, yang terus menopang kami, membuat kami tidak pernah lelah di dalam menjalani hidup ini, tetapi semakin kami kuat dan melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan taruh untuk kami bisa beribadah, satu berkat tersendiri dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, pemain musik, song leader, singer, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dan layakan kami, biarlah kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ada kebangkitan, kebangunan rohani yang besar Tuhan. Meskipun di dalam segala keterbatasan, tapi kuasa-Mu menembus segala keterbatasan itu Tuhan. Sehingga pagi hari ini setiap yang mengikuti ibadah, mereka semakin melihat karya keajaiban-Mu. Mereka semakin melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Bahkan mereka akan diberkati, mujizat terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersukacita, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya, Yesus adalah pribadi yang mengerti dan memahami kita pagi ini. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini dalam keadaan yang sukacita, yang sangat diberkati Tuhan, hingga kita masih dapat bertemu dalam ibadah streaming kali ini. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara, mari sama-sama kita pujikan. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Sebab Tuhan yang layak untuk menerima ucapan syukur kita. Amin. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi, dan semua orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongannya tepat
punya mengandalkan Tuhan, pertolongannya akan tiba pada waktunya. Amin. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi, dan semua orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan, terimalah ucapan syukurku atas pertolonganmu. Pelangi yang kau beri, bukti janjimu nyata dalam hidupku. Tuhan adalah benteng kekuatan dan perisai hidupku. Hanya kepadanya satu-satunya ku ucapkan syukur. Sama-sama katakan, Tuhan, terimalah ucapan syukurku atas pertolonganmu. Pelangi yang kau beri, bukti janjimu nyata dalam hidupku. Tuhan adalah benteng kekuatan dan perisai hidupku. Hanya kepadanya satu-satunya ku ucapkan syukur. Hanya kepadanya satu-satunya ku ucapkan syukur. Hanya kepadanya satu-satunya ku ucapkan syukur. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Amin. Hanya kepadanya ucapan syukur kita. Sebab itu jangan pernah ragu dan jangan bimbang. Tetap percaya pada Tuhan. Sebab dialah benteng kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Jangan ragu dan jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan benteng
haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Kau memberikan segala yang terbaik bagi kami. Bahkan keselamatan Kau jaminkan pada hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tak akan pernah ragu dan gentar untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami mau fokus pada satu tujuan kami. Keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Apa Yesus kita? Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Tuhan inilah hidupku, ini rencanaku, aturlah sesuai kehendak-Mu. Karena aku percaya apa yang Kau buat sungguh teramat baik dan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita renung segala hidup kita, segala apapun masa lalu hidup kita. Tapi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Sebab itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia penolong dan sahabat bagi kita. Serahkan hidupmu dalam rencana kuasa-Nya yang terbaik. Amin. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Tuhan inilah hidupku, ini rencanaku, aturlah sesuai kehendak-Mu. Karena aku percaya apa yang Kau perbuat sungguh teramat baik dan indah pada waktunya. Hidupku ini rencanaku, aturlah sesuai kehendak-Mu. Karena aku percaya apa yang Kau buat sungguh teramat baik dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Yesus. Kami percayakan hidup kami total dalam tangan kuasa-Mu.
suatu rancangan-Mu tak pernah rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih. Amin. Inilah kehidupan kami Tuhan. Ini rencana kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari tanpa Tuhan di dalam rencana kami, maka semua akan gagal dan kami tidak akan meraih keberhasilan. Pujian yang boleh menyenangkan hati Allah. Saatnya kami belajar Tuhan. Kami akan membuka hati kami. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan akan memproses hidup kami. Untuk kami lebih dewasa, untuk kami lebih memahami dan mengerti dan menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, Tuhan masih terlalu baik dan sangat baik. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Ibadah dalam mengandung janji, ibadah mengandung berkat, ibadah mengandung kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, meskipun kita melihat sekarang mulai ya, bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara mulai melonggarkan, mulai membuka, begitu transportasi, entah itu toko mulai bertahap. Karena kalau dibiarkan terus mungkin tidak akan sanggup. Kita lihat bahwa ada satu kata bahwa virus ini tidak akan hilang. Virus ini akan terus. Bahkan kita lihat perkembangan virus yang luar biasa. Ya, dan kita lihat bahwa ada satu kata yang kita bisa juga dengar. Kita harus bersahabat dengan virus itu. Artinya kita akan terkondisi seperti ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi ini akan terus menyatakan bahwa kita harus dipersiapkan. Menjelang Yesus datang kali yang kedua, kita diajar untuk bagaimana kita memiliki pola hidup yang bersih. Ya, harus cuci tangan. Mungkin yang dulunya jorok, tidak pernah cuci tangan sembarangan, mungkin tersiksa dengan perubahan kondisi ini. Tetapi yang sudah biasa tidak akan memberi pengaruh. Tapi intinya kita dipersiapkan menjelang Yesus datang kali yang kedua. Kita harus siap untuk selalu hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Bapak Ibu, kondisi yang tidak menentu ini akan timbul satu pertanyaan. Sampai kapan? Apa yang akan kita lakukan di tengah kesulitan yang semakin sulit? Ya, ada yang katakan bahwa sampai Juni kalau ini tidak berakhir, banyak pabrik akan semakin menghadapi keluhan-keluhan, kesusahan, bahkan penutupan yang terjadi. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa kita punya Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Tuhan akan menyediakan semuanya yang kita perlukan. Menghadapi dunia saat ini mungkin kita membutuhkan
menyediakan, Tuhan mau menyediakan kekuatan dalam hidup kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Tuhan ingin memberikan, menyediakan sukacita sehingga kita mampu menjalani dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Untuk itu kita akan belajar pada pagi hari ini dengan tema firman Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Di situ kita lihat satu judul, kepercayaan Abraham diuji. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari Kejadian 22 menjelaskan bagaimana satu pengalaman Abraham bersama dengan Allah. Pengalaman yang begitu indah dan luar biasa. Apakah kita selama mengiring kepada Kristus pun sampai saat ini kita memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan atau biasa-biasa? Tapi Abraham memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika dia bergumul selama berpuluh-puluh tahun untuk memiliki seorang anak. Dan ketika anak itu sudah bertumbuh menjadi dewasa, Tuhan meminta anak itu. Tetapi kita lihat Abraham mau memberikan, mempersembahkan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Kalau Bapak Ibu lihat kata di atas gunung Tuhan akan sediakan. Kenapa harus di atas gunung? Kenapa tidak di bawah gunung? Ini berbicara tentang bagaimana kekristenan hari-hari ini yang mencintai hadirat Tuhan. Yang senang datang kepada Tuhan, yang senang membuat mezbah kepada Tuhan. Di gunung Abraham mempersembahkan korban. Apakah sampai hari ini kita tetap mempersembahkan korban? Kita mencintai hadirat Tuhan, kita suka dekat kepada Tuhan, kita suka intim kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat pengalaman yang mahal harganya yang dialami oleh daripada Abraham ini. Pagi hari ini kita percaya di tengah kondisi yang buruk ini, di tengah satu kondisi yang tidak menjanjikan ini, yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, baik itu hidup kita, ekonomi kita. Virus ini seperti flu, siapapun akan bisa terjangkit. Dan kita tidak bisa tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Hanya kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Banyak mungkin kesaksian nanti yang kita bisa dengar bagaimana di kondisi yang sukar ini. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Lihat, apa keperluan kita pagi ini? Apakah kita masih sampai hari ini, sampai saat ini, pagi ini, kita masih takut, masih khawatir, masih cemas, masih bimbang, masih tidak percaya kepada Allah yang luar biasa itu? Allah akan memenuhi apa menjadi kebutuhan kita pagi ini? Kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan Tuhan menurut kekayaan, kemuliaan di dalam Kristus. Di dalam Kristus semuanya bisa terjadi. Selama kita di bumi ini adalah menjadi tanggung jawab Allah. Apakah kita paham? Ketika kita totalitas kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita selalu membangun hubungan kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan, ini janji Tuhan. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai pagi hari ini pun Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah Bapak Ibu percaya sampai pagi ini Tuhan akan sediakan? Selama kita menginjak di bumi ini, selama nafas kita masih ada, maka Tuhan akan siapkan, sediakan semuanya. Yang pertama kita akan belajar apa menjadi prinsip untuk disediakan Allah. Ada beberapa prinsip Alkitabiah untuk kita menikmati penyediaan Allah, fasilitas Allah seperti yang dialami Abraham. Pengalaman yang luar biasa. Kekristenan tanpa pengalaman mati.
pribadi dengan Tuhan, maka dia adalah kan hidup di dalam Kristus itu. Dan dia memiliki satu kekuatan. Nah, prinsip untuk disediakan Allah yang pertama adalah mengasihi Allah. Apakah sampai pagi hari ini Bapak Ibu, kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Saya bisa melihat bagaimana jemaat-jemaat yang begitu luar biasa mengasihi Allah. Di zaman sekarang sangat sulit untuk mengasihi Allah. Coba kita lihat dulu. Kejadian 22 ayat 1-4. Saya akan baca secara cepat. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ketika ditanya Abraham, sahutnya, ya Tuhan, nurut. Karena dia mengasihi Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, perhatikan anakmu yang tunggal, yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Belum dikatakan di gunung mana. Persembahkan anakmu tunggal, satu-satunya yang kamu gumuli berpuluh-puluh tahun. Kamu mendapat di usia tua, sudah berumur, diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Dan lihat ayat yang ketiga, bukti Abraham mengasihi Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-pagi sekali, kira-kira mungkin jam 3, masih gelap. Bangun pagi-pagi, dia memasang pelana keledai, memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, ada persiapan untuk dibawa anaknya ini berangkat. Dan ia dan ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Perjalanan 3 hari Bapak Ibu. Lihat. Abraham begitu mengasihi Allah. Dia tidak komen. Dia tidak memberontak. Dia tidak banyak tanya Tuhan. Di gunung mana Tuhan? Tapi karena dia mengasihi Tuhan, lihat. Abraham begitu mengasihi Tuhan, buktinya dia nurut semua perintah Allah. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu nurut sama perintah Allah? Berapa kali kita tidak mentaati firman Tuhan ini? Saya minggu kemarin sudah katakan firman ini mungkin buku yang kelihatannya mati tapi hidup. Orang yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, melakukan, maka firman ini hidup. Membawa berkat yang luar biasa. Abraham begitu mengasihi menuruti perintahnya meskipun berat Bapak Ibu, gak mudah loh. Bapak Ibu diambil anaknya, berapa kali kita lihat kesaksian. Kita gak bisa terima. Maaf ketika mungkin anak kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin dalam kondisi dalam rahim, atau mungkin dalam kondisi sudah lahir 1 bulan. Saya pernah katakan seorang hamba Tuhan, dia sempat kecewa. Dia sempat mau tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena anaknya dipanggil Tuhan. Dia tidak bisa terima, kenapa ini terjadi, aku melayani, aku setia, aku hambamu Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu. Meskipun berat tapi Abraham mentaati apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan, setiap firman Tuhan dilakukan, ini bukti mengasihi Tuhan. Abraham kita lihat, luar biasa, dia mengasihi Allah lebih dari segalanya. Semua perintah yang dilakukan berdasarkan kasih. Apakah pagi hari ini kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita? Yohanes 14:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan enggak 1-2. Kemarin saya katakan enggak dipilih-pilih. Oh yang enak aja aku mau lakukan, yang enggak enak enggak mau lakukan. Ini namanya belum mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak memilih. Firman Tuhan seberat apapun akan dikerjakan, dilakukan. Zaman seperti ini sudah mau mendekati Yesus datang kali yang kedua. Nek masih keras tidak mau bertobat, ya sudah. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, kita lihat. Maka dia akan selamat dan diberkati Tuhan. Makanya tidak heran sampai Tuhan tanya kepada Petrus 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihiku? Kedua Petrus, apakah sampai ketiga kali? Petrus menjawab sambil menangis, ya Tuhan aku mengasihimu. Betapa sulit kita mengasihi Tuhan. Kita maunya berkat, pertolongan, mujizat, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu tidak mengasihi Tuhan. Belajar di masa yang kesempatan ini Tuhan beri kepada kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lewat lakukan firman Tuhan.
Lihat Bapak Ibu nanti kesaksian jemaat yang setia melakukan firman Tuhan, mengasihi, berkatnya luar biasa. Betul, di kondisi seperti ini berkatnya luar biasa kalau kita betul-betul total mengasihi Tuhan. Saya pribadi mengalami Bapak Ibu. Dan beberapa jemaat yang kesaksian. Mereka mengalami kasih Tuhan. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, perhatikan, apa yang tidak pernah dilihat, apa? Oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk siapa? Bagian yang terakhir, untuk siapa? Yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dijamin Allah. Orang yang mengasihi Tuhan disediakan. Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar. Tuhan sediakan. Saya mengalami kasus ini Bapak Ibu. Firman ini hidup dalam kehidupan saya. Terkadang apa yang tidak pernah saya dengar, belum timbul di dalam hati pun, Tuhan sediakan dengan luar biasa. Dengan cara yang ajaib. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Meskipun terkadang itu berat. Meskipun terkadang itu mencucurkan air mata. Meskipun itu mungkin menghadapi penghinaan. Tapi tetaplah mengasihi Tuhan. Rasul Paulus lewat 1 Korintus 2:9 menyadarkan kepada kita bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan kita pagi hari ini. Di luar jangkauan pemikiranmu, jangan pakai akal, jangan pakai angan-angan. Tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu selama di dunia ini. Amin. Tapi syaratnya kasih Tuhan dengan total. Jangan ada embel-embel mengasihi Tuhan. Jangan ada pamrih mengasihi Tuhan. Allah tidak serang dengan itu. Tapi ketulusan hatimu itu akan membuahkan berkat lewat kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Jadi kaki hari ini, kalau kamu mau disediakan oleh Allah di masa yang sukar ini, yang tidak pernah tahu kapan berakhir Bapak Ibu. Karena ini berkembang. Tidak tahu kemarin saya dengar ada satu virus yang ganas, kena langsung mati katanya. Ya memang sudah difirmankan Tuhan. Kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tapi orang sudah mengikuti pun bisa kena. Intinya orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan akan jaga dan lindungi. Dan kita harus bijak di dalam dunia ini. Yang kedua, mengimani janji-janji Tuhan. Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, perhatikan. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Apakah dalam keterbatasan di rumah kita ini mengikuti lain? Apakah kita ini sembahyang artinya ibadah dengan sungguh-sungguh? Atau cuma di rumah kok? Saya terkadang mengikuti ibadah sambil meneteskan air mata. Saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Meskipun mungkin tidak bisa dalam gereja, dalam keterbatasan. Tapi saya belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam segala situasi saya tidak sembarangan memberi kepada Tuhan. Dan lihat, prinsip untuk Allah disediakan di masa yang sukar, yang sulit, yang semua serba tidak bisa diprediksi. Semua pembesar, perusahaan bingung, kacau. Kita tidak tahu. Tapi bagaimana Tuhan akan sediakan? Mengimani janji Tuhan. Lihat bukti Abraham mengimani. Dia katakan kepada dua bujangnya, kamu tinggal di sini di bawah. Saya sama anakku yang akan naik ke atas untuk berdoa. Diulang kata berdoa, sembahyang terus ini loh. Apakah hari-hari ini kita banyak memperkuat, mempertebal benteng ibadah kita, doa kita kepada Tuhan. Orang yang banyak inti membangun mezbah, naik ke gunung Allah, namanya naik itu ya, butuh pengorbanan Bapak Ibu. Tidak gampang loh. Korban waktu, lewat 3 hari loh perjalanan dari rumahnya Abraham untuk mempersembahkan. Tidak mudah, belah kayu dulu persiapannya, bawa pisau, bawa keledai, bawa ini, persiapan banyak. Pengorbanan banyak yang dikorbankan, tapi lihat pengorbanan kepada Allah tidak pernah sia-sia, amin. Apa yang kau korbankan waktu tenaga khususnya di hari sekarang? Tuhan akan perhitungkan semua. Dia tunggu di sini, aku mau naik dulu. Ini mengimani loh, wong ini namanya anak mau dipersembahkan. Anaknya mau dibeleh. Tapi dia ngomong kepada bujangnya, kamu tunggu sini, saya akan kembali sama anakku lagi. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi lihat Abraham mengatakan mengimani janji Allah. Bapak Ibu, janji Allah itu apa?
Sering saya katakan berulang-ulang, janji Allah itu banyak di dalam firman Tuhan ini. Apapun kebutuhanmu, janji Allah itu lengkap di sini. Tidak ada bungkus sekelengkap berajaib seperti Alkitab. Luar biasa. Abraham, bukti dia mengimani, aku akan datang kembali selesai berdoa, selesai sembahyang. Berdasarkan janji Allah di sini kita lihat. Kejadian 21:12, janji Allah kepada Abraham apa? Saya akan bacakan, keturunanmu berasal dari Ishak. Tuhan sudah katakan bahwa nanti keturunanmu dari Ishak. Gak mungkin Ishak ini akan dibunuh dan mati. Dia belum melihat. Kenyataannya Tuhan suruh bawa anaknya dipersembahkan untuk dibunuh. Tapi dia tidak lihat itu. Tapi dia melihat janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Nah di hari-hari ini yang sukar, yang sulit, tidak menentu, yang sewaktu-waktu Bapak Ibu, nyawa kita bisa terancam. Lihat Bapak Ibu, Solo tuh bukan lagi, ini saya katakan ini bukan pembatasan lagi. Ini bukan lagi virus corona. Ramainya minta ampun Bapak Ibu. Orang sudah gak takut, sudah bingung, namanya masalah perut ya mungkin. Udah keluar semua. Dan ada satu tempat yang sudah sampai di karantina, satu tempatnya. Kita lihat di sini, janji Allah kepada Abraham. Abraham dia bukan melihat, lihat perjalanan Abraham kita bisa ambil bahwa dia melayani Tuhan, dia mengikut Kristus bukan berdasarkan akal pikiran dan dia lihat. Kalau dia melihat terus, wah kecewa. Tuhan ki piye toh? Aku suruh minta bergumul sudah berdoa. Janji Tuhan banyak, sampai sekarang gak digenapi. Lah setelah digenapi janjinya, diminta lagi. Tapi lihat ini nanti ke depan, saya akan kupas lebih dalam lagi. Hidup Abraham bukan karena melihat, saya berulang-ulang ben bosen. Tapi kalau Bapak Ibu percaya, imani ini, Bapak Ibu tidak akan bosan. Ketika hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kau hidup karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tidak perlu takut dan khawatir. Ya. Sempat saya mungkin Bapak Ibu saksi sedikit, ada satu kekhawatiran dalam hati saya, pernah saya katakan. Anak saya mau kuliah, saya dari mana? Saya berpikir untuk kuliah, anak saya biaya kuliah, untuk kosnya. Saya sempat berdoa setiap malam saya bergumul. Tapi Tuhan katakan, anakmu itu tanggung jawabku. Apa kamu mikir? Tugasmu adalah kau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya tertampar Bapak Ibu. Kita seringkali tidak percaya mengimani janji Allah. Ketika kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Saya dibuat keajaiban di masa corona ini. Virus ini Bapak Ibu. Tapi pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan luar biasa. Ketika saya bergumul mau khotbah apa ya? Saya berdoa. Lalu Tuhan berikan satu tema ini. Ketika tema itu saya pelajari Bapak Ibu. Maka di situ saya lihat mujizat. Hari itu waduh Tuhan sediakan limpah luar biasa. Dari jam 7 ada yang berkati kami makan. Saya baru duduk mau masak apa bingung. Ada yang ngirim berkat. Belum selesai duduk ada yang ngirim lagi Bapak Ibu sembako. Belum selesai lagi ada yang ngirim lagi kroket gitu ya. Intinya apa? Banyak berkat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kita mengimani janji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana syarat prinsip Allah akan sediakan di masa yang sukar, di masa yang banyak orang mengeluh, banyak orang takut, karena di PHK gak bisa kerja dan sebagainya, tetapi Tuhan sediakan. Yang ketiga, pergunakan perkataan iman. Amin. Mulut kita ini kecil dan hanya satu, tapi mulut ini berkuasa. Mulut ini ketika kita hidup di dalam Kristus, maka luar biasa. Maka jangan sembarangan kita mengucapkan kata-kata. Ya, seringkali kita sembrono di dalam menggunakan perkataan ini. Pergunakan perkataan iman, maka Tuhan akan sediakan. Ayat yang ke-6 dan ke-8, lihat di situ. Lalu Abraham mengambil kayu untuk dikorbankan, untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak. Lihat. Ini kalau saya jabarkan begitu detail, wah ini lama. Abraham ini mendidik anaknya luar biasa loh. Naik ke gunung, tidak enak-enakan, sudah mau dikorbankan, mau disembelih, mau dibunuh, masih suruh manggul kayu.
Ini orang tua yang luar biasa, bapak yang luar biasa. Yang mendidik anaknya begitu luar biasa. Disuruh manggul kayu ya. Untuk di bahunya ditaruh anak itu dan sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Yang berat dikasihkan anaknya. Didik anakmu untuk betul-betul mengerti. Untuk hidup dalam perjuangan. Anak-anak sekarang lebih banyak manjanya dibanding anak dulu. Anak dulu waduh keras kita dididik orang tua. Tapi Abraham menjadi sosok bapak yang luar biasa. Kalau mau dapat kita lihat satu pengorbanan yang luar biasa. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat, bapaknya ini membimbing anaknya. Apakah bapak-bapak sekarang membimbing anakmu? Atau dibiarkan karmu ke selamat? Enggak, yang penting aku selamat. Oh, ini bapak yang salah. Nah, tapi lihat, Abraham membimbing anaknya dengan keras. Mendidik anaknya disiplin untuk datang kepada Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah, di sini sudah ada api kayu, tetapi di mana anak domba?" Bapak Ibu ngiris hati. Seorang bapak yang ditanya, anaknya yang dia cintai, anak yang tersayang, anak tunggal satu-satunya, "Bapak sudah ada api, ada kayu, mana dombanya?" Mungkin kalau dia bisa berkata, "Ya kamu anakku, kamu yang mau tak korbankan." Tapi lihat di sini, Abraham memperkatakan iman. Dia katakan apa? Tuhan yang akan sediakan. Luar biasa di sini. Perkataan iman yang luar biasa. Abraham tidak melihat kenyataannya. Abraham tidak melihat kepada kondisi saat itu. Tapi Abraham berkata dengan iman kepada anaknya, Tuhan yang sediakan. Lihat, dia mendidik anaknya dengan baik. Dia secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk hidup dan memperkatakan iman. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau Bapak Ibu kata percaya, pasti percaya. Katakan, apakah setiap pagi kita bangun pagi, kita mengangkat tangan? Oh, luar biasa loh Bapak Ibu, ada satu khotbah tentang kita mengangkat tangan itu luar biasa. Angkat tangan pagi hari bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Itu dahsyat. Perkatakan iman, belum ada berkat, belum melihat kenyataan. Tapi katakan terima kasih Tuhan, kata-kata iman. Aku percaya aku diberkati, aku percaya aku sehat, aku percaya dilindungi Tuhan. Katakan yang positif, yang membangun, yang baik. Aku diberkati, aku pasti bisa, aku pasti berhasil. Aku pasti bisa melalui, aku pasti bisa selamat, amin. Ubah kata-kata kita, jangan berkata yang negatif. Apalagi kata-kata yang mengutuk anaknya, aduh ini orang tua yang tidak bijaksana. Tapi lihat kata-kata yang lembut dengan kasih. Ya anakku. Dia membimbing anaknya dengan cara langsung juga dengan firman Tuhan. Praktek langsung Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Anak-anak akan lihat perbuatanmu langsung, gak usah banyak ngomong. Tapi bagus ketika kita bicara sesuai dengan perkataan, maka anakmu juga akan diselamatkan. Yang keempat, bagaimana prinsip disediakan Allah adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah tidak bisa dipisahkan dengan kata taat. Kejadian 22 ayat yang ke-9 dikatakan di situ. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada lihat. Disuruh kamu pergi besok tak kasih tahu, sekarang belum tahu. Nurut Bapak Ibu. Sampailah mereka ke tempat di situ, lalu apa yang dibuat? Abraham mendirikan mezbah di situ. Mezbah, Abraham ini selalu tidak pernah lupa mendirikan mezbah. Artinya tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, entah apapun yang kau perbuat, selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan, menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang yang memiliki rencana, wah tahun 2000 saya mau begini-begini. Tapi tanpa diserahkan Tuhan, kita kehendakmu yang terjadi, gagal, kecewa. Apa yang tahun ini Bapak Ibu punya planning mau kemana, mau begini, semuanya lihat, gak bisa. Sampailah mereka ke situ, disusunlah mendirikan mezbah, disusun kayu. Diikatnya Ishak anak itu diletakkan di mezbah, di atas kayu itu. Bapak Ibu lihat. Bagaimana hati seorang ayah. Melihat anak satu-satunya, Bapak Ibu bayangkan saja. Ketika anak kita jatuh terluka, kita sudah bingung bagaimana. Kalau keluar darah pun kita berusaha untuk membantu.
Ini kita harus bunuh anak kita. Lihat Bapak Ibu ditaruh di atas kayu, disusunnya kayu, anaknya ditaruh di situ, lalu diikat. Waduh, beratnya ini. Ini satu tindakan yang gak mudah Bapak Ibu. Tuhan ambil sakit sebentar sudah ngomel sama Tuhan. Tuhan buat mungkin usaha kita gak turun, sudah marah sama Tuhan. Ini diminta harta yang termahal loh. Kekayaanmu berapa? Itu punya Tuhan. Tapi masih begitu kuat kita saat ini. Tapi ini harta yang termahal tidak bisa dinilai dengan uang. Siapa yang bisa membeli namanya harta anak? Anak itu harga yang termahal. Tapi dia serahkan, diikat Bapak Ibu lihat. Karena Abraham, kita lihat Abraham hidup takut Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cari anak-anak Tuhan. Hai jemaat pagi hari yang dengar firman Tuhan. Apakah kau hidup takut sama Tuhan? Apa masih sembrono? Virus aja tahu. Dia akan menempel kemana? Ke hal yang kotor. Yang bersih dia tidak akan nempel. Masa kita kalah Bapak Ibu? Kita harus tahu hidup taat kepada Allah. Abraham hidup takut Tuhan. Dia suruh jalan 3 hari dia lakukan sambil bawa kayu. Bawa semua korban. Rasanya gak tahu perjalanan 3 hari. Deg-degan, takut, gelisah. Mungkin nangis mencucurkan air mata karena anak satu-satunya harta mau dipersembahkan. Berapa banyak kita saat ini sayang kepada harta kita. Kita kepada Tuhan tidak pernah royal kepada Tuhan. Tidak mau takut kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan mau cari orang yang hidup takut Tuhan. Dan hidup dalam ketaatan. Ketika engkau taat, Tuhan akan sediakan apa menjadi kebutuhanmu. Amin. Taat. Dan lihat Bapak Ibu. Seorang anak Abraham ini. Itu diperkirakan Ishak ini berumur 37 tahun. Karena dia menikah umur 40 tahun. Sarah mengandung 99. Pada waktu itu Abraham berumur 100. Sudah kakek nenek. Tadi saya mendoakan seorang jemaat. Umur 92 ulang tahun. Masih sehat. Meskipun tidak bisa jalan harus pakai kursi roda. Tapi sudah mulai bisa duduk. Kapan waktu ngambil? Tapi masih seger ngobrol. Ingatannya masih kuat. Masih cerita panjang, masa lalunya masih Lihat, anaknya ini sudah tidak kecil lagi, sudah 37 tahun. Gedeknya dari bayi bergumul puluhan tahun, sudah 37 diminta sama Tuhan dipersembahkan. Ini tidak gampang loh Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta Tuhan, aku minta motormu persembahkan pada Tuhan. Angel mikir, mau di motor si jita dijaluk. Betapa kita itu terlalu dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi orang yang betul-betul hidup taat, luar biasa berkatnya. Amin. Taat sama Tuhan. Abraham ini bukti, bapak orang percaya hidup dengan iman, hidup taat. Buktinya anaknya loh. Anaknya ini loh ditaruh suruh tidur di atas kayu, diikat papanya. Diam loh, enggak tanya. Loh Pak, kok aku mau ikat? Aku main bawa bahkan ketika papanya bawa mengacungkan pisaunya mau dibunuh, dia juga enggak berontak, Pak aku mau mati ini aku enggak. Ishak juga taat, tidak memberontak. Ayah dan anak ini hidup dalam ketaatan takut Tuhan dan tidak memberontak. Berapa kali kita mau jadi Kristen, bagaimana Tuhan mau sediakan? Wong ngeyel mbek Tuhan, berontak mbek Tuhan, suka bersungut-sungut. Tidak hidup dalam ketaatan. Sekarang Bapak Ibu yang tidak mau taat sama pemerintah ya mati. Melanggar virus ya mati. Bapak Ibu tidak taat sama Tuhan, mati sekarang. Tuhan sekarang gak bisa main-main. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat, taat dan setia, Tuhan akan menyediakan dan membela engkau. Kita tidak bisa sembrono lagi sekarang hidup. Karena saat ini kita sedang dipersiapkan untuk menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Persiapkan hidup betul-betul hidup taat kepada Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu di sini. Jadi takutlah kepada Allah dan hiduplah taat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 kita lihat bagaimana taat tidak memberontak. Ishak pun sudah tidak kecil lagi. 37 tahun diminta sama Tuhan. Mau dibunuh pun dia. Tapi lihat, Tuhan melihat daripada Abraham imannya, takutnya luar. Ketika dia mengangkat pisau, Tuhan katakan, berhenti dulu kalau saya bisa katakan.
Stop Abraham. Lihat, Tuhan sudah siapkan domba. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kau buat Tuhan, lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan akan memberikan berlipat-lipat. Kita lihat yang bagian ke-5, setia kepada Allah. Kejadian 22 ayat yang 15 sampai 19 kita lihat. Abraham begitu setia. Ayat yang ke-15 di situ, untuk kedua kalinya berseruah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan, perhatikan, tidak segan-segan, tidak ragu. Sampai di sini masih ragu. Melayani Tuhan masih ragu untuk nopo, setia sama Tuhan untuk apa, melayani Tuhan dapatnya apa, memuji Tuhan sungguh-sungguh dapatnya apa. Gak segan-segan menyerahkan anaknya tunggal. Nah, kadang kita mikir mengasihi sama Tuhan. Makan capcay dan enak, tapi untuk Tuhan mikir berapa kali kok. Tapi kita lihat di sini, setia kepada Allah, Abraham teruji kesetiaannya. Dia tidak segan memberikan anaknya. Maka aku akan memberkati 17 apa? Berlimpah-limpah keturunanmu sangat banyak. Seperti apa? Pasir di laut keturunanmu, kamu di kota-kota dan sebagainya. Ini janji Allah. Abraham memiliki kesetiaan yang teruji. Apakah pagi hari ini jemaat, engkau memiliki kesetiaan kepada Allah, setia dalam perkara kecil, setia dalam keterpurukan, setia dalam kegagalan, setia dalam persoalan, setia dalam kegagalan, setia dalam hal yang tidak enak. Apakah kita mau setia kepada Tuhan ketika semua baik, semua lancar, tidak ada hambatan? Justru kesetiaan kita teruji di dalam saat kondisi seperti ini. Apakah engkau tetap setia kepada Allah? Janji Tuhan kita lihat, kalau kita setia, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Pagi hari ini Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena engkau setia kepada Allah. Orang yang setia itu mahal harganya. Orang dunia sekarang dalam rumah tangga juga susah untuk setia. Dalam pekerjaan berapa banyak bos yang cari orang setia, susah. Tapi lihat orang yang setia terkadang sederhana. Orang yang tidak terhitungkan, masuk hitungan mungkin secara kasat mata. Tapi dia setia, maka Tuhan perhitungkan. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah di masa sukar ini. Amin. Terjadi terobosan yang luar biasa. Tuhan akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang dan pasir. Tuhan akan membuat keturunanmu jadi berkat. Orang okeh tok. Dua anak okeh nih nyusahke gak apa. Tapi anaknya bisa menjadi berkat. Nehemia 9, 7-8. Engkau dapat di bawah hatinya setia terhadapmu. Lihat, apakah pagi hari ini Tuhan mendapati hati kita ini setia kepada Allah. Sampai nafas terakhir Tuhan, aku mau setia kepadamu. Apapun boleh menggoncang aku, tapi tidak boleh menggoncang iman percayaku. Setiaku kepada Allah tetap selama-lamanya. Lihat Daniel, lihat Ayub, tokoh-tokoh Alkitab. Meskipun Tuhan tidak menyelamatkan aku tetap menyembah kepada Allah. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan peristiwa apapun yang boleh terjadi, tapi Tuhan hidup setia, takut Tuhan, maka Tuhan akan membelanya. Ayub dibela Tuhan sampai habis-habisan. Ini susah cari orang seperti ini. Tapi dia setia kepada Allah. Sampai habis, tubuhnya pun habis dipenuhi dengan borok. Tidak ada yang diandalkan Bapak Ibu. Semua hartanya diambil, bisa Bapak Ibu seperti itu. Tapi setianya luar biasa. 2 Samuel 22-26, terhadap setia engkau berlaku setia. Terhadap setia Allah juga setia. Lihat, janji Allah kalau kita setia, Allah juga setia kepada kita. Amin. Untuk itu setialah pagi ini. Apapun terjadi, tapi tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh percayakan kepada engkau, Tuhan titipkan kepadamu, anakmu, talentamu, kesuksesanmu, intelektualmu, karyamu, berikan kepada Allah. Maka Tuhan akan menepati semua janji. Nah, ketika umat yang percaya kepada Tuhan mengenal pribadi Allah, pagi hari ini kita mengenal pribadi Allah. Siapa Allah itu? Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah sebagai hakim. Saya pernah memberikan satu pelajaran bagaimana sifat Allah. Kalau kita mengenal
pribadi Allah, bahwa Allah salah satunya adalah menyediakan, sanggup menyediakan segala kebutuhan kita, khususnya di masa sukar ini. Amin. Supaya tidak gelisah, supaya tidak khawatir menghadapi tantangan yang semakin sulit dan besar ini, tetapi tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah akan menyediakannya. Nah, kesanggupan Allah menyediakan apa? Bagian yang kedua kita belajar. Allah adalah sumber hidup. Amin. Katakan Allah adalah sumber hidup. Namanya sumber itu pusatnya hidup. Bapak Ibu kalau nyawanya, Bapak Ibu nafasnya diambil Tuhan, enggak usah 100% diambil. Setengah wae lo, apa seperapat. Gini di rumah sakit. Wis tersiksa enggak? Tersiksa. Baik kalau asam lambungnya naik, rasa nafas di tengah malam Bapak Ibu. Waduh, megap-megap, meh mati apa kok meh mati gitu Bapak ya. Gak bisa apa-apa, nafas itu jantungnya pusat. Sumber hidup kita di Tuhan. Ayub 12 ayat 10, saya bacakan. Bahwa di dalam tangannya, ini tangan Tuhan, terletak nyawa. Jadi nyawa kita di mana? Di virus, di kekayaan kita. Mau punya kaya berapa? Triliun. Habis. Tidak bisa memberikan nyawa. Yang gratis diberi sama Tuhan ngambil ya iso loh. Berapa banyak orang kaya berjuang. Tidak bisa loh ngambil yang gratis Tuhan beri saat ini. Enak apa bisa nafas loh? Coba Bapak Ibu bisa bernafas. Tapi tidak bisa ambil. Dalam tangan Tuhan lihat ada nyawa, segala nyawa yang hidup dan nafas hidup kita. Jadi pagi hari ini jangan parno, jangan takut dan khawatir. Biar mati yo, aduh, sesek sih, wah aku kena corona, sesek. Pikir positif, jangan takut. Di dalam diri Allah terhadap hidup dan hidup manusia berasal dari mana? Allah. Allah adalah sumber hidup, kesanggupan Allah menyediakan karena adalah sumber kehidupan kita. Amin. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ibrani 11. Kalau kita lihat di situ. Ayat 17 sampai 19. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya tunggal. Ini tidak gampang loh Bapak Ibu. Abraham mengenal Allah yang sangat dekat. Abraham dekat dan intim kepada Allah. Dia mengerti, mentaati segala perintah Allah. Maka Abraham rela mempersembahkan anaknya tunggal yang dia kasihi tanpa berpikir panjang. Karena dia tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Wong Tuhan yang punya nyawa kok. Saya kadang berpikir ya, saya tengok hari Senin saya menengok kedua orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, diam. Tidak bisa respon. Saya bisiin aja Bapak Ibu. Tapi ada anak muda yang masih berkarya Tuhan panggil. Kadang kita tidak mengerti. Yang sudah nggak bisa apa-apa, nggak dipanggil-panggil. Ya, karena semua nyawa di tangan Tuhan, semua hidup ini. Pengenalan akan Allah membuat intim. Abraham mentaati perintah Allah. Abraham rela mempersembahkan. Bahkan kita lihat di sini kepercayaan Abraham bahwa Tuhan sanggup menghidupkan orang mati. Ishak pun kalau mati bisa hidupkan. Ini pengenalan yang sungguh dahsyat bahwa Allah sumber daripada yang hidup. Amin. Pagi hari ini jangan kau takut dan khawatir. Bahwa Allah akan menyediakan kebutuhanmu apa. Oh aku cek khawatir Bu, aku cek wedi, aku cek gelisah. Aku kekurangan Tuhan. Tuhan akan sediakan. Kesanggupan Allah menyediakan ketika kita mengenal pribadi Allah, dekat, intim kepada Allah, selalu membangun mezbah naik ke gunung Allah adalah pencipta alam semesta. Amin. Mazmur 8:4-9. Jika aku melihat ke langit, lihat ke langit. Bintang, carimu bintang-bintang ke tempat. Apakah manusia sehingga engkau mengingat aku? Ketika kita menyadari siapa kita ini, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan aku? Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan yang sudah ada. Tapi masih sulit percaya kepada Allah. Tidak mau bergantung kepada Allah. Hidupnya masih tidak sungguh-sungguh. Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Yang menciptakan betapa luar biasa. Ikan, bunga-bunga. Wala. Kita percaya bahwa Allah sanggup menyediakan semua kebutuhan kita. Karena Allah adalah penciptanya. Amin. Sekali lagi, apa kebutuhan kita pagi ini? Ada yang masih belum bisa tidur? Tuhan akan berikan tidur yang nyenyak. Yang ketiga, Allah
adalah sumber segala sesuatu. Kesanggupan Allah menyediakan adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu apa aja di dalam dunia ini sumbernya dari siapa? Allah. Semua ini sumbernya, tohnya, mata airnya Allah. Kolose 1:17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Perhatikan. Tuhan ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Siapa yang pagi hari ini masih ragu kepada Allah yang berkuasa? Masih tidak percaya kepada pemeliharaan penyediaan Tuhan. Allah dapat menyediakan semua kebutuhan kita secara luar biasa karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Amin. Pagi hari ini Tuhan akan sediakan karena Dia sumber hidup, sumber pangan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber apa lagi? Sumber-sumber semua ada di dalam Allah. Sumber berkat mengalir. Amin. Ketika umatnya datang kepada Tuhan dengan kasih, Tuhan aku mengasihimu, hidup takut Tuhan, hidup taat Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita. Amin. Ada satu jemaat Bapak Ibu, sebetulnya saya ingin dia bersaksi, tapi dia enggak mau. Malu katanya enggak bisa ngomong. Ibu aja yang bersaksi. Dia setia selama corona ini Bapak Ibu, dia syuting salah satunya. Ya, yang mungkin pagi ini bisa mendengar. Ketika kami rekaman pertama kali, dia katakan, "Ibu, saya diliburkan dari pekerjaannya. Tapi puji Tuhan saya dapat pekerjaan lagi. Puji Tuhan Bu, saya dapat sembako. Berkat Tuhan ada lagi. Setiap syuting Bapak Ibu, dia selalu bercerita kepada saya. Bagaimana Tuhan sediakan luar biasa selama di masa yang sukar ini. Bahkan yang membuat dia terbengong-bengong, nggak mungkin tuh. Terakhir dia katakan begini, dia dapat bantuan 17 juta untuk rumahnya. 2 juta untuk tukang, 15 juta untuk bahan. Di masa yang sulit banyak orang berteriak, gak bisa makan. Mungkin orang berteriak kesusahan, kesulitan. Tapi dia diberkati, Allah sediakan. Kenapa? Karena Allah sumber segala sesuatu. Dia mungkin bukan orang yang lebih. Bukan orang yang mungkin berkelimpahan, banyak mungkin enggak, sederhana Bapak Ibu. Tapi berkatnya luar biasa karena saya lihat ini. Jemaat ini taat, setia kepada Tuhan luar biasa, mengasihi Tuhan. Bahkan ketika dia ronda jam 1 katanya sudah pulang, dia ambil berdoa kepada Tuhan. Kalau dia betul-betul ada sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Dia selalu taat sungguh-sungguh, dalam hal kecil dia belajar taat. Maka Tuhan menyediakan karena dia Allah sumber segala sesuatu. Dan yang terakhir, kesanggupan Allah menyediakan ada Allah tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhan umatnya, amin. Tuhan tahu kebutuhan kita pagi hari ini. Matius 6 ayat 8 dan 32. Jadi janganlah kamu seperti mereka, perhatikan firman Tuhan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Tuhan tahu sebelum kita minta pun Tuhan tahu kebutuhanmu bahkan jauh. Berapa bulan, berapa tahun Bapak Ibu. Tuhan tahu. Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak mengerti, tapi Kristen yang tahu mengenal siapa Allah pencipta, dia yang melakukan, dia sumber hidup, maka dia tidak akan seperti itu. Dia tahu, Tuhan ngerti kok. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, bahwa memerlukan semua itu. Sebelum kita minta pun Tuhan tahu kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Oh Tuhan, aku sering takut, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita secara manusia takut Bapak Ibu, karena virus ini berkembang, di Wuhan aja yang sudah bersih, ini muncul virus baru. Semua kewalahan, peneliti-peneliti kewalahan, terus mengalami perkembangan. Dan akan muncul lagi, memang ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan semakin dekat, kita mau disucikan dan dikuduskan. Tuhan akan sediakan. Lihat bangsa Israel Bapak Ibu, selama dia berjalan di padang gurun Tuhan menyediakan. Tapi lihat, ketika bangsa Israel ini dia mengambil mana, tidak boleh rakus. Mana itu harus pagi-pagi. Orang yang malas jangan makan. Siapa di sini yang bangunnya siang, jam 1 baru bangun. Nah, mumet itu, saya nggak bisa kalau bangun. Orang yang malas jangan makan. Mana itu datangnya pagi-pagi, embun, di atas embun. Kalau kita lihat bangsa, ngambil secukupnya.
Ukuran tanganmu seberapa? Anak kecil semua, enggak terbatas anak kecil, orang tua semua ngambil sendiri, enggak bisa diambilkan. Kalau rakus disimpan jadi busuk, mencair. Siang sedikit mencair. Orang yang bangun siang enggak ada berkat, kehilangan berkat. Yang males enggak dapat berkat. Israel dipelihara Tuhan luar biasa. Dan Bapak Ibu juga lihat di saat ini kita mungkin di padang gurun, Tuhan akan pelihara kita. Tapi Bapak Ibu lihat saat ini masa persiapan. Ketika anak sulung mati, itulah yang ke-10 Bapak Ibu lihat di situ. Di situ ada persiapan, harus ada korban, potong buatlah gulai yang pahit. Harus ada korban di situ. Kalau ada tanda merah, darahnya dioleskan di jenang-jenang pintu. Kalau saat ini rumah tanggamu tidak ada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita butuh keselamatan, itu yang terpenting. Makan semua sandang pangan itu bonus Tuhan, dan pasti diberi itu sama Tuhan. Tapi keselamatan itu yang harus Bapak Ibu perjuangkan. Kalau tidak ada tambah darah, tidak bisa. Tugas kita, Tuhan lihat, siap belum ya? Siap, sewaktu-waktu anak kecil semua, Bapak siap. Sewaktu-waktu Tuhan katakan perintahkan pergi-pergi. Dan Tuhan siap melalui di Mesir itu, kalau ada tanda darahnya, dilewati, tidak ada kematian. Anak sulung tidak ada yang mati. Hari-hari ini Bapak Ibu, kematian tidak akan menimpa kita dari wabah ini ketika ada tanda darah. Ketika engkau ada persiapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Allah tahu apa kebutuhanmu saat ini. Engkau butuh keselamatan daripada Tuhan. Keluargamu butuh diselamatkan. Keluargamu butuh diberkati, diberi sandang pangan dan papan. Diberkati, diberi kesanggupan, Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita, tahu yang kita butuhkan. Mungkin hati kita yang rapuh, hati kita yang kecil seperti pujian tadi yang kita sudah naikkan. Dia sahabat yang mengerti kita, betapa hancurnya terkadang orang lain tidak mengerti, tapi Allah mengerti pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berkata Tuhan akan menyediakan. Apa kebutuhan kita pada pagi hari ini? Setialah kepada Tuhan, taatlah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hari-hari ini Allah mencari kualitas rohani kita, iman kita kepada Tuhan. Jangan sembrono lagi dalam mengiring Tuhan, jangan main-main lagi kepada Tuhan. Dan jangan tukar hak kesulunganmu dengan apa yang sementara ini. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah sanggup menyediakannya. Apapun kebutuhanmu, Allah sanggup. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi, hidup taat, dan hidup di dalam takut kepada Tuhan. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu, lihat, bahwa engkau sanggup melakukan. Ayub tahu engkau sanggup melakukan. Dibuat Tuhan habis-habisan. Tapi Ayub tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak gagal. Hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Rencana kita tanpa Tuhan kosong. Tapi rencana kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berencana atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan buat, getir pahit, tidak enak, tidak nyaman saat ini. Tapi itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, apa yang kau mau cari? Apa yang kau minta daripada Tuhan? Pagi hari ini Allah berkuasa untuk melakukan, menyediakan apa kebutuhanmu di masa yang mencekam, sukar ini, sulit ini, di tengah kegelisahan ini. Tuhan akan sediakan ketenangan, kedamaian, kekuatan, sukacita, dan berkat berkelimpahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan pujikan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup. Allah yang memiliki kehidupan kita. Allah yang memiliki seluruh isi bumi ini. Jangan takut dan kecut dan tawar hatimu. Nyawa kita, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa Tuhan.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia ini. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan, penyediaan Allah ada pada pagi hari ini. Allah akan sediakan apa menjadi kebutuhanmu. Segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi satu kebutuhanmu, kesesakanmu, apa yang saat ini sedang menjadi pergumulanmu, kita punya Allah yang berkuasa untuk menyediakannya. Apakah hari-hari ini kau kehilangan damai sukacita, kehilangan ketentraman, kehilangan berkat Allah, kehilangan keselamatan daripada Tuhan karena kesembronoan bermain-main dengan Allah? Pagi hari ini Tuhan akan sediakan semuanya karena Dia Allah yang memiliki seisi dunia ini. Dia yang memiliki masa hidup kita di dunia ini. Nyawa kita di tangan Allah. Dan Allah bertanggung jawab atas kebutuhan kita secara jasmani. Pagi hari ini Allah hanya mau minta kita taat, hidup mengasihi Tuhan. Apakah kau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kau hidup takut Tuhan? Apakah kau melakukan firman Tuhan? Apakah kau membangun mesbah hidup dekat intim kepada Tuhan? Apakah kau selalu mencari Tuhan? Hari-hari ini kita membutuhkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan. Serahkan semua bebanmu, keperluanmu, kebutuhanmu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan secara ajaib dan luar biasa. Tuhan hanya minta kita percaya, maka kita melihat. Hiduplah di dunia ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari Bapak Ibu, kau yang punya beban dan persoalan, engkau yang sudah kehilangan penyediaan dari Allah, maka Allah akan sediakan semua janji-janjinya. Bapa dalam surga, engkau melihat hati kami yang hancur, tangan kami yang terangkat karena kami lelah, letih dan lesu, karena kami tidak berdaya menghadapi dunia ini yang semakin amburadul, semakin tidak karuan, semakin rusak, semakin kacau Tuhan, semakin tidak terkendali Tuhan. Kami membutuhkan Yesus dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan penyediaan kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu di dalam nama Yesus Kristus, apapun kebutuhan mereka, Tuhan akan sediakan, sehingga kami kuat, kami mampu, kami berjalan dan terus berjalan di tengah onak duri, di tengah kesepian, di tengah kehancuran. Allah tetap memelihara kami Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, beri kesehatan, beri hikmat marifat untuk terus memberikan makanan bagi jemaat-Mu.
Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat kami Tuhan, dimanapun berada saat ini. Keluarga-keluarga Engkau pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati imam-imam sebagai suami yang berfungsi di tengah rumah tangga, istri sebagai penolong, anak-anak menghormati orang tua, hidup takut Tuhan, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Apa menjadi usaha pekerjaan warung toko saat ini di tengah kesukaran, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk pemulihan daripada Bapak dan Ibu Kinli, terus pelihara. Ibu Yayel, Ibu Bapak Suderman, Ibu Losiannya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati. Tuhan pelihara terus Tuhan. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden, para menteri jajaran. Kota Solo, kampung keratonan Tuhan. Kami butuh pembelaan-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Selama kami bernafas, kami pertaruhkan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang tangan mereka, karena nyawa hidup mereka di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, angkatlah tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan lihatlah kasih Tuhan yang luar biasa. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup taat dan melakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati kesejahteraan dalam rumah tanggamu, dilindungi, dijagai, diberikan cinta kasih, damai sejahtera, ketentraman dalam batinmu. Anak cucumu tidak pernah meminta-minta, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu di cover, dijagai Tuhan. Bahkan sandang panganmu, keuanganmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dijauhkan dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari setiap bencana alam, dari setiap virus yang ganas, semakin ganas ini. Tuhan akan menjaga dan melindungimu. Mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan mendapati iman di dalam hidupmu, dan engkau boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena kau setia, karena kau taat, karena kau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.